Oke, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah selaku Dewan Pengarah Pak Muhadisin, mohon maaf Pak, MPD, dan Bapak Ketua LSP Pak Prapto. Tidak pakai su. Ya, terima kasih, dan Bapak Ibu para asesor dan para guru, ya, ketua jurusan yang saya hormati, ya. Pertama, ya, salam kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kami dari BNSP, saya sendiri tadi sudah diperkenalkan, Nurmaningsi, panggil saja saya Bu Norma ya, dan Pak Mujiono, panggil aja Pak Muji yang biasa. Nah, hari ini juga mungkin kesalahan teknis atau bagaimana, yang di benak saya mulai dari kemarin di Cilacap, wah ini saya harus khusus ini pagi, karena ya asesmen relisensi, banyak, agak panjang sedikit, dan penambahan ruang lingkup. Ternyata setelah kami masuk, SPT-nya demikian bunyinya. Setelah kami masuk, baru bertanya sama Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah juga lempar kepada ketua, ternyata masih panjang, masih tahun 2021. Nah, sehingga langsung saya agak mendadak tadi putar, tidak ada lagi ya asesmen yang dilaksanakan kecuali witness. Artinya permohonan Bapak Ibu langsung kita respon. Bedanya kalau ya relisensi itu ada pleno, itu penting, ada pleno untuk supaya masa lisensinya kita perpanjang. Ada pleno lagi, bagaimana melihat kinerjanya 3 tahun yang lalu, ya, berapa banyak sertifikat yang sudah dikeluarkan, bagaimana apakah ada perubahan-perubahan di antara Dewan Pengarah, pengurus, pedoman, panjang dokumen yang harus kami lihat. Nah, sekarang justru yang panjangnya witness, karena tapi kami berikan kemudahan. Tidak usah KKNI level 2. Kalau KKNI level 2 kan banyak sekali klasternya. Jadi kami ambil saja sampel minimal 1 klaster dari masing-masing 4 ya skema sertifikasi KKNI level 2 itu yang akan diuji kompetensikan. Nah, apa bedanya ya antara uji coba dan witness? Beda, jauh sekali. Kalau uji coba tidak perlu tim BNSP atau pejabat BNSP melihat, menyaksikan, tidak perlu. Kalian aja bikin sendiri aja, karena merasa untuk knowledge-nya, untuk percaya diri full bahwa proses daripada asesmen ini berjalan sesuai dengan ketentuan. Cukup. Nah, memang harus dimulai dengan uji coba. Bagaimana kalau tidak uji coba, produk yang diminta, skema yang akan kita setujui belum pernah diuji coba. Nah, setelah uji coba meningkatlah supaya ya dilakukan witness. Witness itu adalah tim yang seperti kami berdua ini datang menyaksikan langsung. Witness itu kan artinya penyaksian uji langsung sebelum ya Bapak Ibu LSP ini secara masif melakukan uji coba, melakukan uji kompetensi nantinya kepada siswanya atau kepada jejaringnya. Bapak Ibu sudah melaksanakan dan diteliti oleh tim BNSP benar sesuai dengan ketentuan 301. Pedoman BNSP 301 proses asesmen. Lalu karena hari ini tidak mungkin sampai KKNI, Bapak Ibu diberikan kewenangan juga untuk uji kompetensi klaster. Full, tapi klasternya full. Artinya beberapa unit kompetensinya terpenuhi. Nah, anak-anak yang hari ini melakukan witness, uji kompetensi, itu bukan lagi uji coba.
Kalau ternyata ya dinyatakan oleh asesornya dia kompeten, dia berhak mendapatkan sertifikat klaster. Berhak. Sama levelnya sama dengan KKNI. Cuma bedanya dia cuma di klaster itu. Nah, klaster itu bahwa sertifikat kompetensinya dikeluarkan oleh LSP. Karena LSP itu diberikan otoriti, wewenang, dan mandat. Gunakan itu. Nah, selama ini skema Bapak Ibu itu ada yang KKNI, ada yang klaster, kan? Nah, ke depan tidak ada lagi skema klaster. Walaupun klaster itu ada bagian dari KKNI, tetapi kita menyebutnya KKNI level 2. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi KKNI level 2 itu ada syarat-syaratnya. Syarat antara lain harus menyelesaikan keseluruhan klaster yang ada di KKNI itu. Contoh, TBSM. Contoh ya, TBSM ada kan? Ada berapa klaster? 7. Ya, agak banyak juga itu. Sama banyaknya dengan TKR, ya. 7 kalau saya nggak salah. Oke. Terus ada 45 unit kompetensi. Ya. Itu harus diselesaikan per klaster. Nah, bagaimana cara pencapaiannya? Pelaksanaan KKNI level 2 itu dilaksanakan mulai dari ya siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang telah menyelesaikan mata pelajarannya. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu selaku asesor dan sekaligus menjadi guru mulai meneliti anak-anak kita ini kalau udah selesai mata pelajarannya ini ya harus mulai dimasukkan uji kompetensi klaster ini. Nah, semua harus membuat materi uji kompetensi berdasarkan klaster juga, bukan KKNI, ya, karena 3 tahun masanya itu. Nah, kalau semua nanti telah diselesaikan, barulah dilaporkan kepada BNSP telah ya menyelesaikan KKNI level 2 dengan bukti. Nah, buktinya apa? Sertifikat klaster yang Bapak Ibu telah keluarkan melalui LSP ya SMK Taman Karya Madya Pertambangan. Nah, selama ini tadi dari dialog sama Bapak Kepala Sekolah dan Ketua LSP, belum pernah Bapak Ibu mengeluarkan sertifikat klaster. Kecuali dari BNSP. Kecuali sisa-sisa zaman dulu ya yang dari BNSP. Sekarang kalau klaster itu dicetak oleh pemerintah dalam hal ini BNSP sudah nggak ada lagi dananya karena terlalu banyak yang harus. Pencetakan sertifikat itu peruri diajukan melalui tender sekian juta misalnya. Dan itu kita sudah tahu, kita cuma merecognize yang KKNI level 2. Ada berapa banyak skema KKNI level 2? Ada sampai 200-an. Jadi kan tidak mungkin dalam 200 skema itu muncul klaster yang juga ribuan. Nggak mungkin. Jadi itu diberikan mandat, otoriti dan wewenang kepada LSP-nya masing-masing. Nah, sesuai dengan pedoman BNSP 202, tugas pokok daripada LSP itu, kalau Bapak Ibu masih ingat A sampai H, saya masih hafal. Salah satunya menerbitkan sertifikat. Sertifikat benar-benar penduduksinya. Bukan hanya print out dari belangko yang kami dropping, bukan. Sertifikat sama levelnya, baik itu sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP-nya maupun print out yang dicetak ulang ya, yang belangko dari BNSP. Sama. Bedanya di mana? Bentuknya sama, bahasanya sama, yang tanda tangan toh juga ketua LSP juga toh. Tidak ada itu Bu Norma atau Pak Muji, nggak ada, ya.
Bedanya di logo, Bapak Ibu. Logo yang KKNI, logonya Garuda. Logonya yang klaster, logonya LSP masing-masing. Nah, dengan logonya LSP itu diberi kewenangan, bukan logo BNSP ya, masih juga banyak salah. Ada yang, Bu, logonya BNSP yang nano-nano itu ya Bu? Enggak ada. BNSP cuma satu, ya, burung Garuda. Karena itu negara merecognize. BNSP yang logo itu internal saja, kami internal ya. Dulu ada pemikiran, zaman saya masih ya anggota BNSP ya. Itu mau kita siasatin dulu Pak Muji ya, pakai logonya BNSP. Tetapi dananya tidak disetujui pemerintah. Jadi itu diberikan kewenangan kepada LSP-nya masing-masing. Nah, disitulah karena logo Bapak itu tuh sah, valid. Karena penetapan logo itu juga ada dasar hukumnya, dasar hukum ya. Penetapan logo-logo itu ada dari Dewan Pengarah selaku pemilik daripada LSP itu. Diajukan, diartikan, lalu ditetapkan menjadi nama, lalu dikeluarkanlah lisensi. Artinya apa? Sah. Nah disinilah yang lag information ini ya. Tidak pede ini LSP ini membuatkan. Ada dengan kata-kata logbook. Sebenarnya logbook itu dengan kata lain supaya tidak mengacukan pengertian yang salah. Sertifikat juga, catatan juga, raport juga bisa berupa sertifikat. Kami tidak mau mengomongkan sertifikat dulu karena confused dengan sertifikat BNSP. Makanya Bapak Ibu keluarkan logbook. Logbook ini bagaimana? Cetak juga kan logbook? Dibuat juga kan nama si Zubaida, logbooknya klaster ini selesai. Logbook kan gak laku, hanya disimpan aja di sekolahan atau di LSP. Kenapa 2 kali cetak? Ya, toh logbook itu sudah dibantu dengan borang APL 01, APL 02 sampai dengan materi uji dan sebagainya sehingga orang itu dinyatakan kompeten. Kan itu logbook juga, catatan-catatan yang harus disimpan. Logbook itu bisa dirubah menjadi sertifikat klaster. Udah gampangnya bagaimana? Bagaimana Bu cetaknya? Samain aja, bedanya cuma di logo. Sudah, logbook juga itu. Dan itu laku. Dan itu juga promoting kepada LSP-nya di sini beredar nanti di buku bumen atau di mana-mana orang itu bisa kalau dia selesai mendapatkan sertifikat kompetensi kan dia punya option. Misalnya kayak Exxon tadi, oh kami maunya cuma bagian ini saja. Nih saya ini dapat KKN di level 2 ini sudah melewati beberapa 7 klaster ini. Karena di burung Garuda itu yang kakak ini enggak muncul lagi klaster cuma 45 tahu-tahu. Di mana saya sebagai industri, apa ini kamu berderet banyak banget ini? Saya enggak ada. Nah, ini Pak. Jadi benefitnya satu juga terhadap ya sertifikat klaster itu untuk memberikan option kepada siswa kita, dia punya pilihan-pilihan. Karena si industri itu tadi belum tentu mau ngambil semua KKN ini. Oh saya butuhnya cuma ini Pak. Oh saya butuhnya cuma kalau TKR ya saya mau sopir chassis. Oh saya cuma tune up. Oh saya cuma kelistrikan. Begitu juga analognya kepada klaster yang ini. Oke. Itu pengertiannya ya. Jadi harus dipahami dulu masalah sertifikat klaster ini ya. Nah, to be fair ya. Pertanggungjawaban siswa itu kepada anak muridnya, apalagi di sekolahnya swasta. Swasta ini kan wajib ya lakukan itu, wajib memungut biaya sertifikasi. Beda dengan negeri. Kalau negeri kan nggak boleh, tapi dilaksanakan. Tinggal pintar-pintar aja dia memanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, kalau kalian bisa jadi pertanggungjawaban kepada orang tua murid. Dia sudah lulus ini anaknya selesai, dia bawa pulang, oh Pak sertifikat kompetensi klaster saya, nanti Bu saya dapat ini, kalau TKR saya dapat 7 nih sertifikat kayak gini, sehingga nanti saya dapatnya yang KKN level 2. Jadi Anda memungut pun juga senang gitu loh ya, seperti itu. Apakah pungutannya
menjadi komponen SPP dan sebagainya, itu tinggal teknis bagaimana nanti menyelesaikan ya. Artinya sesuatu yang dipungut itu harus dipertanggungjawabkan dengan kompetensi siswa kita. Tuh. Oke, masalah itu clear ya. Nah, sekarang kita maju kepada penambahan ruang lingkup. Berdasarkan Inpres ya, revitalisasi 9 tahun 2016, tidak ada lagi ya klaster. Semua KKNI level 2 mandatori sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2012. Bagi sekolah SMK yang 3 tahun, klasifikasinya KKNI level 2. Bagi SMK yang 4 tahun, ada juga yang 4 tahun, itu KKNI level 3. Udah jelas, negara sudah menghimpun itu, sudah ada ketentuannya. Jadi tinggal Bapak Ibu memikirkan. Di sini ada nggak Pak 3 tahun? Iya 4 tahun. 4 tahun ada juga kan? Ya, pertambangan. Saya tahu itu, karena itu termasuk dalam revitalisasi. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau ini yang mau dijadikan ikon, tadi Pak Kepala Sekolah ngomong sama saya, walaupun saya juga mengatakan berapa banyak yang namanya ikon itu tentu yang paling banyak demanding rombelnya. Rombelnya baru 1 kelas. Ya, artinya kerja keras Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan itu ikon. Promoting, cetaklah klaster-klaster itu. Itulah kesempatan beredarnya. Kalau TKR, TBSM, LAS, otomotif, apalagi ya, multimedia, TKJ, itu sudah come on. Di seluruh sekolah, mantan-mantan STM dulu, itu semua jurusan yang paling favorit dan paling banyak. Jujur aja, saya kemarin dari Binangun, ya, baru sekolahnya baru. Mungkin lebih dulu di sekolah Bapak atau ya, gimana? 2012. Sama, dia juga baru juga itu. Dia 2012 juga kemarin. TKR-nya paling banyak. Artinya masih banyak peminat. Nah, kalau geologi ini mau dijadikan ikon, exposure. Langsung melakukan expose. Kita ikon, makanya namanya pada pertambangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu setiap menyelesaikan dari mulai kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat KKNI level 2 dan setiap kelas itu Anda mendapat sertifikat kompetensi berdasarkan klaster. Itu Pak, harus begitu ngomongnya. Jadi itu tertarik orang. Orang belum banyak tahu. Oh, lapangan pekerjaannya sedikit. Tidak benar. Geologi pertambangan, wah gajinya besar ya. Karena itu juga memang sedikit pasarnya di daerah-daerah pertambangan. Misalnya di Pama, misalnya ya, di kalau pegawai negeri SDM, tapi perusahaan-perusahaan batu bara banyak sekali. Apalagi di sini dekat Cilacap. Nah, bisa masuk semua ke Cilacap itu untuk PLTU ya dan sebagainya. Anak-anak geologi itu seperti itu. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, fokus utama kami kalau penambahan ruang lingkup, ini bedanya sedikit ya. Tidak ada pleno. Jadi fokus kami adalah di witness. Hasil witness itu akan kami periksa. Yang mana sebetulnya, walaupun kami percaya Bapak Ibu adalah asesor, tentu sudah terbiasa. Tetapi ya, witness kami akan melihatkan proses uji, ya, asesor yang melakukannya, ya, penugasannya, TUK-nya, itu saja. Sama sertifikatnya, drafting sertifikat yang akan dikeluarkan kepada orang yang di witness itu. 4 itu saja, gambar dan lain-lain. Yang lain-lain kami nggak ngurusin itu lagi. Paling saya nanti akan periksa skema saja sedikit ya, sama materi uji. Nah, kalau temuannya terhadap hal-hal tersebut, ya, bagaimana kami temuin seperti itu, ya, kami beri kesempatan 1 bulan Bapak Ibu memperbaiki itu. Langsung betul-betul itu diperbaikan dan ditunjukkan kepada kami. Bukti perbaikan tindak lanjut itu. Saya bisa meng-close sebagai lead asesor. Langsung diserahkan kepada bagian lisensi. Oke, dia sudah close dan sudah paham semua ini. Ya, dan bisa dikeluarkan SK untuk penambahan ruang lingkupnya. Karena tidak ada hubungannya dengan lisensi lagi. Lisensinya masih panjang. Karena kalau tidak begitu Bapak tidak sah melakukan uji kompetensi tanpa ruang lingkupnya ada di situ. Walaupun lisensinya panjang.
Itulah bedanya. Karena Anda secara legal. Sebenarnya kegiatannya itu dua, Pak. Kalau paham. Saya orang sertifikasi. Pertama, saya harus memeriksa semua asesmen MUK dan sebagainya, ya. Lalu kegiatan kedua adalah memeriksa proses dan melihatin betul langsung. Nah, oleh sebab itu karena hari ini tadi mendadak, saya optimis tentu masih banyak yang kekurangannya. Antara lain penugasan, verifikasi TUK. Tapi nggak apa-apa, itu jadikan temuan yang nanti kalian diperbaiki. Sudah umum, sama saja. Sama yang hari ini witness, hanya bedanya di skema yang baru dimintakan. Sama juga melakukan proses asesmen terhadap skema yang sudah diberikan. Sama. Kan lihat yang dilihat. TUK, asesor, MUK, prosesnya, ya enggak? Sama aja. Jadi saya asumsi walaupun tidak melihat itu ya, semua itu belum Bapak siapkan. Kalau gimana orang Pak Ketuanya baru saya kasih tahu sekarang, ya pasti nggak mungkin simsalabim jadi SK, nggak mungkin. Lah itulah temuannya. Sambil kita melihat, sambil kita foto-foto bahwa benar-benar telah dilakukan. Sambil kita lihat ya uji cobanya, paling uji cobanya dulu ya, seperti itu. Nah, itulah yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian terhadap proses asesmen melakukan tugas kami hari ini. Itu saja. Jadi fokus ke sana saja ya. Saya memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu ya, karena ini nanti akan langsung ya melaksanakan itu setelah mendapatkan ruang lingkupnya disetujui. Bertanyalah tentang yang terkait dengan ruang lingkup baru ini. Satu. Kedua, mengenai tadi sertifikat tadi masih banyak yang belum paham, termasuk Pak Ketuanya juga masih belum pede-pede amat lah gitu ya. Itu lebih. Kedua, justru saya lebih kepada drafting daripada sertifikat itu. Yang itu yang akan saya fokuskan ya, seperti itu. Nanti drafting ada contoh-contohnya kebetulan kemarin saya pulang dari Padang ya. Sama mereka belum expire, sama juga pengertiannya. Oh, kami ngapain? Nah, sekarang minus saya bilangin. Sekarang minus, siapkan semua. Jadi kami fokusnya ke sana, draftingnya itu. Karena selama ini kan tidak terbiasa mengeluarkan sertifikat cluster, kan tidak terbiasa. Nah, ke depan. Oke. Ketiga, skema yang lama, Pak. Berapa banyak skema yang lama? 7 itu cluster semua. Nggak ada KKN di level 2. KKN di level 2-nya 2. Apa itu? Teknisi akuntansi junior sama teknik komputer jaringan. Aja itu udah KKN di level 2. Iya, berarti di antara 7 itu berarti tinggal 5 lagi ya yang cluster. Yang cluster itu TKR semua. TKR semua. Ya, Nah, sekarang itu penyesuaian. Gini, itu penyesuaian saja karena formatnya KKN di level 2 persis sama. Hanya perbedaan sedikit saja. Nanti itu. Jadi itu tidak terlalu menjadi masalah. Pelaksanaan ujinya based on cluster, betul. Cuma tidak lagi bisa dimintakan kepada BNSP sebagai buruk blanko Garuda. Itu dikeluarkan. Nah, nanti KKN level 2-nya tinggal dimintakan itu setelah menyelesaikan. Jadi itu penyesuaian saja. Saya anggap itu tidak terlalu masalah. TBSM gimana? Kan itu baru kan? Ya, jadi kalau boleh kami tahu berapa banyak jurusan di sini dan berapa banyak? Apakah semua jurusan di sini sudah diskemakan semua? Ya. Sudah. Ya. Jadi 2 sudah KKN level 2 dari lisensi yang kemarin. Yang klaster TKR itu penyesuaian. Disesuaikan, iya. Oke. Yang 4 penambahan. Ya 4 ini penambahan ya. Iya. Penambahan ini tadi apa saja? Animasi, Animasi. teknik ototronik, Oke. geologi pertambangan, Oke. sama teknik dan bisnis sepeda. Oh, TBSM. Yang memang TBSM juga termasuk baru ya, walaupun tidak baru-baru amat ya. Oke, kalau gitu sudah paham ya. Artinya nanti di SK penambahan ruang lingkup itu kita sudah langsung dengan KKN level 2 semua. Saya kira itu ya. Terima kasih penjelasan saya, mudah-mudahan lebih paham. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan, saya buka dulu pertanyaan karena sambil kita menunggu ya teman-teman asesor untuk menyiapkan. Jadi nanti kalau didatangin dilihat kami langsung grogi kan. Jadi lebih baik dia dulu selesaikan dulu. Lebih baik kami
meriksa atau tanya jawab dialog seperti ini. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Muji mau sampaikan, mau nambahkan silakan Pak. Monggo. Nanti prosesnya begitu aja Pak, masih tinggal dilaporkan aja. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.